Hai, jumpa lagi dengan saya Gunarni CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi tugas 1.2 A8. Dalam pembahasan koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan refleksi model 4F, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga rencana. Pada tahap peristiwa, momen yang paling menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika membaca materi tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu harus menghamba kepada murid dan menjadi penuntun dalam mengembangkan bakat dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap murid. Mendidik tidak hanya mengajar saja, tetapi juga menumbuhkan budi pekerti dari anak tersebut. Pendidik sendiri dalam pembelajaran tidak boleh melupakan kodrat alam dan juga kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap murid. Seorang pendidik juga harus menerapkan ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarsa, dan tuturi handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Sedangkan peristiwa dalam pembelajaran modul 1.2, seorang guru harus memahami peran dan nilai yang ada pada dirinya sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan bisa menuntunnya sesuai tahapan usianya. Saya sebagai pendidik juga harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru tidak hanya dalam kelas saja, tetapi juga harus melibatkan semua pihak yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Kaitan antara modul 1.1 dan juga dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan adalah menuntun. Hal ini sama dengan nilai guru penggerak yang berupa berpihak pada murid dan juga peran guru penggeraknya sebagai pemimpin pembelajaran. Pada tahap perasaan, saat momen itu terjadi yang saya rasakan bagaikan orang berjalan tanpa arah. Sebagai seorang guru, saya masih membutuhkan tuntunan ilmu pengetahuan tentang cara mendidik anak dengan benar agar jalan yang saya lalui tidak salah dan sesuai tujuan yang akan dicapai. Mendidik anak tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi memerlukan cara pandang yang perlu dibenahi kembali tentang murid tersebut, sehingga sudah seharusnya sebagai pendidik saya perlu belajar lagi. Dalam tahap pembelajaran, sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru itu sebagai pusat pembelajaran di kelas. Yang kedua, KKM adalah tujuan saya ketika melakukan pembelajaran di kelas, sehingga yang ingin saya capai hanyalah kognitif saja dari murid tersebut. Nah, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang benar itu adalah 1. Mewujudkan kepemimpinan murid, 2. Bisa menjadi coach bagi guru lain, 3. Menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, 4. Bisa mendorong kolaborasi antar guru ataupun dengan rekan yang lainnya, 5. Turut serta menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekitar sekolah kita. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah 1. Menggunakan media dan metode yang menyenangkan di kelas dalam pembelajaran. 2. Saya juga mau berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam proses pembelajaran. 3. Aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan diri, baik pelatihan secara online maupun pelatihan secara offline.
Dan yang keempat, melakukan inovasi dalam pembelajaran. Demikian tadi penjelasan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.1 dan 1.2. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.